Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas feats baru Saitama untuk saat ini. Nah, bagi yang ke-trigger buat judulnya, mohon jangan serang Mimin. Emang iya dah, Goku ini paling kuat, paling hebat, dan paling mantap kalau dibandingin si botak Saitama. Ya Mimin di sini niat cari ribut bukan berdamai. Maksudnya niat berdamai bukan cari ribut. Canda fans Goku. Oke, kita serius. Nah, jadi setelah One Punch Man chapter 167 rilis, Mimin menyimpulkan kalau Saitama ini benar-benar kuat untuk seukuran manusia biasa. Bahkan Garo aja sampai bertanya-tanya kepada Saitama, dia ini siapa? Apakah si botak Saitama ini adalah manusia biasa? Jujur aja ya, di chapter 167 ini kekuatan Saitama kayak ke-up banget, walaupun Mimin yakin di chapter 167 Saitama juga belum bener-bener full power. Tapi walaupun begitu, kekuatan Saitama di chapter 167 udah bener-bener gila banget. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas kekuatan terbaru Saitama di chapter 167. Oke, yang pertama, Mimin bakal membahas dulu tentang panel yang ini, yang dimana masih banyak yang kebingungan kenapa bisa ada dua energi yang saling berlawanan dan juga untuk menjelaskan ke depannya. Nah, jadi sebenarnya kan Blast ini sama sekali bukan memindahkan energi ledakan kedua pukulan serius, tapi dia membelokkan arah vektor energinya untuk menjauh dari bumi. Jadi, yang tadinya bulat sempurna dan akan mengakibatkan bumi hancur, Blast bersama rekannya itu memindahkannya ke suatu arah yang sangat jauh hingga meninggalkan bekas lubang yang sangat besar. Sedangkan energi kecil yang menuju arah sebaliknya itu adalah arah terpental dari si botak Saitama dan Garo menuju bulannya Jupiter. Jadi arah Saitama dengan arah kedua energi pukulan serius itu saling berlawanan, dan karena Blast yang akhirnya berhasil membelokkan arah energi kedua pukulan serius ini mengakibatkan hal yang benar-benar gila. Jadi karena energi yang dihasilkan dari dua pukulan serius ini membuat sebuah lubang di alam semesta yang bahkan Mimin aja nggak tahu sampai sejauh mana energi pukulan mereka berdua itu. Apakah energi pukulan mereka berdua itu sampai menghancurkan ribuan bintang atau bahkan menghancurkan jutaan bintang? Tapi satu hal yang pasti, kekuatan Saitama karena hal ini benar-benar overpower. Karena setahu Mimin ya, jarak bintang terdekat aja setelah matahari dengan bumi itu sekitar 4 tahun cahaya yang bernama Proxima Centauri. Jadi bayangin aja tuh, membutuhkan kurang lebih 4 tahun cahaya hanya untuk sampai ke suatu bintang terdekat dari bumi setelah matahari. Bahkan hanya untuk membelokkan kedua pukulan serius ini hingga membutuhkan 3 rekan Blast yang sebenarnya masing-masing individu dari mereka sangatlah kuat. Dan alasan kenapa Mimin bilang kalau lubang atau ruang kosong ini karena efek kekuatan Saitama yang padahal mah mereka beradu pukulan, karena Mimin menyimpulkan kalau ini lebih dominan kekuatan Saitama daripada Garo. Dari mulai kekuatan kopi milik Garo yang meniru kekuatan pukulan serius Saitama, dan juga walaupun mereka saling beradu pukulan serius, justru malah Garo yang terpental sampai terbentur sangat jauh ke bulan Io yang jaraknya itu kurang lebih 600 juta kilometer. Sedangkan si botak Saitama ini sama sekali nggak terbentur dan kesannya malah dia seperti yang menghampiri Garo yang jelas-jelas mereka saling mengadu pukulan serius. Nah, dari hal ini juga berarti pukulan serius Garo sama sekali bukan tandingan pukulan serius milik Saitama. Nah, ada satu hal lagi juga yang dimana apakah Saitama mampu menyamai kecepatan cahaya atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Karena jarak dari bumi menuju ke Jupiter membutuhkan kurang lebih 30 menit kecepatan cahaya. Sedangkan mereka berdua seperti hanya membutuhkan beberapa detik aja. Ya Mimin detailnya nggak tahu apakah ada time skip di manganya atau enggak, karena ini bukan berbentuk video tapi berbentuk foto. Maka dari itu Mimin nggak tahu apakah mereka dari bumi menuju ke planet Jupiter membutuhkan berapa waktu. Tapi andaikan nih Saitama mampu mencapai bulan Io dalam beberapa detik doang, yang pasti kecepatan Saitama mampu melebihi kecepatan cahaya. Dan yang lebih memperkuat jika Saitama melebihi kecepatan cahaya ada pada chapter bonus One Punch Man. Nah, kalau kalian tahu, Saitama pernah melihat bagian belakang kepalanya di cermin pas awal-awal mau menjadi sangat kuat. Jadi karena rambutnya itu rontok dan Saitama merasakan kalau belakang kepalanya seperti menonjol, dia jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi di belakang kepalanya. Maka dari itu Saitama di sini terlihat berusaha untuk melihat bagian belakang kepalanya yang kemudian berhasil. Dan bagi yang gak paham dengan chapter bonus ini, jadi intinya kecepatan Saitama ketika berbaliknya mengalahkan kecepatan cahaya. Nah, hal gila berikutnya dari si botak Saitama adalah dia yang mampu bertahan di luar angkasa. Oh ya, di sini masih belum jelas apakah Saitama cuma menahan napas atau bisa bernapas di luar angkasa. Tapi di sini Mimin bakal bilang kalau Saitama bisa bernapas di luar angkasa.
Dan karena Saitama yang bisa bernapas ini membuat Garo bertanya-tanya apakah si botak ini masihlah manusia biasa. Karena Garo tahu kalau manusia biasa nggak bakal mungkin bisa ada yang bernapas di luar angkasa. Beda dengan Garo yang sudah mendapatkan kekuatan dari God, sedangkan Saitama ini masihlah manusia yang seharusnya membutuhkan oksigen. Bahkan ketika Saitama berada di bulan Io, dia juga sama sekali tidak bergeming seperti ini, kayak hal biasa buat Saitama berada di luar angkasa. Oke, banyak yang bertanya juga tentang Saitama kok bisa bernapas di luar angkasa, yang padahal waktu ketika dia terlempar ke bulan oleh Lord Boros, di situ dia menahan napas, tapi kenapa tiba-tiba Saitama bisa bernapas dengan mudah? Nah, untuk hal ini Mimin punya dua jawaban yang memungkinkan menjawab pertanyaan ini. Oke, hal pertama itu karena Saitama bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan mudah. Dan kenapa Mimin bilang kalau Saitama bisa beradaptasi? Karena ini bisa dibuktikan ketika Saitama mandi kolam lava ketika melawan Orochi. Saitama pas awal nyebur terlihat sangat kepanasan karena nyebur di kolam lava, tapi lama-lama Saitama juga bisa beradaptasi, bahkan hingga mandi di kolam lava itu, bahkan menanyakan apakah ada sabun kepada Orochi karena ingin mandi. Dan jika menurut kalian jawaban yang ini kurang memuaskan, ada jawaban kedua dari Mimin kenapa Saitama bisa bernapas di luar angkasa, yaitu karena Saitama mengira kalau dia adalah manusia biasa yang masih membutuhkan bernapas di luar angkasa. Jadi karena refleksnya sebagai manusia, Saitama ini seperti sudah mengantisipasi untuk menahan napas, karena Saitama mengira kalau dia nggak bisa bernapas di luar angkasa yang padahal mah sangat mudah. Ini mirip dengan episode One Piece ketika Chopper dikasih api Phoenix milik Marco, yang mengira kalau api Marco ini sangatlah panas, yang ternyata api ini sama sekali tidak panas setelah Chopper merasakan apinya. Ya kalau disebutnya mah refleks lah sebagai makhluk hidup yang mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu datang. Ini sama dengan Saitama yang dimana dia udah refleks duluan sebelum tahu kalau bisa bernapas di luar angkasa. Nah, siapa nih yang pernah bilang kalau ngebunuh Saitama cukup lemparin aja ke luar angkasa, dan tungguin aja nanti juga si botak Saitama bakal mati sendiri. Dan ketika chapter 167 rilis, yang bilang kayak gitu auto ketar-ketir dan langsung terbantahkan semua argumennya, karena itu seperti hal biasa bagi Saitama untuk bernapas di luar angkasa. Oke, pencapaian Saitama selanjutnya atau Peach baru Saitama selanjutnya adalah tentang dia yang bisa menangani atau mempermainkan kekuatan supranatural. Nah, sebenarnya ya, ini adalah hal tergila dari si botak Saitama yang dimana dia mampu mempermainkan kekuatan supranatural ketika Garo mengeluarkan sebuah kekuatan teleportasi. Tapi Saitama malah bisa menendangnya dengan mudah atau membelokkannya dengan mudah. Nah, bagi manusia biasa, ini nggak bakal bisa terjadi karena kekuatan supranatural ini udah di luar kekuatan dari kekuatan fisik. Ya misalkan gini lah, kan Saitama ini kekuatannya fisiknya sangatlah kuat. Dari mulai mencakup kekuatan, kecepatan, ketahanan, dan lain-lain. Seperti halnya manusia biasa, cuma bedanya Saitama punya kelebihan yang sangatlah gila dari itu semua. Tapi beda dengan kekuatan supranatural yang mau sekuat apapun manusia biasa itu nggak bakal mampu bisa mengatasinya kecuali dia mempunyai sesuatu yang bisa mengalahkan kekuatan supranatural itu. Jujur aja ya, Mimin dulu kepikiran kalau Saitama ini kekuatannya cukup di fisiknya doang seperti manusia biasa yang diberi kelebihan sangatlah gila. Tapi setelah chapter One Punch Man rilis tentang Saitama yang bisa memasuki ruang Phoenix atau ruang bawah sadar dari Phoenix dengan mudah, di situ Mimin jadi kepikiran kalau kekuatan Saitama ini bukan hanya mencakup kekuatan fisik aja. Dan ketika chapter 167 rilis juga, hal ini jadi memperkuat ketika Saitama bisa menendang atau bahkan membelokkan kekuatan Garo dengan sangat mudah. Bahkan kekuatan teleportasi yang dimiliki Blast ini seperti bukanlah apa-apa bagi Saitama. Emang sih, kekuatan baru Saitama di chapter 167 ini sungguh tidak manuk akal. Dan kekuatan Saitama yang bernama Table Flip ini hingga mampu menghancurkan bulan Io dengan mudah, itu nggak perlu dibahas lah, karena menurut Mimin itu bukanlah hal spesial bagi si botak Saitama. Oke, hal selanjutnya itu adalah tentang Saitama yang sudah berada di dalam teleportasinya milik Garo duluan. Nah, awalnya Mimin kebingungan gimana caranya Saitama bisa ada duluan di bawah teleportasinya milik Garo. Dan setelah lama dipikirkan, Mimin mendapatkan satu kesimpulan kalau Saitama ini sudah berada duluan di gerbang teleportasi Garo yang untuk arah keluarnya itu. Jadi andaikan nih, Garo pengen berpindah menggunakan teleportasinya ke tempat lain agar bisa menghindar dari pukulan segala alas si botak Saitama. Dan yang jelas, teleportasi ini mempunyai sebuah pintu keluar agar bisa terlepas dari pukulan segala arah Saitama. Dan sesuai dengan nama pukulannya, pukulan ini mampu menyerang dari segala arah walaupun Garo berpindah ke tempat lain.
Yang jelas, untuk melakukan hal ini, Saitama membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi sebelum Garo berhasil berpindah dengan teleportasinya. Nah, kalau kalian kepikiran tentang Saitama yang udah ada di dalam teleportasi milik Garo duluan, berarti kecepatan Saitama ini bener-bener gila dong. Soalnya Garo bisa aja berteleportasi ke suatu planet lain, ataupun malah ke bumi, dan gilanya Saitama udah ada di bumi duluan. Oke, ini Mimin jawab sebenarnya adalah hal yang keliru. Karena Garo cuman berpindah ke tempat yang masih ada di bulannya Io, hanya untuk menghindari pukulan Saitama, bukan sampai berpindah ke bumi ataupun planet lain. Makanya Saitama udah mengantisipasi duluan, tapi walaupun begitu menurut Mimin ya, kecepatan Saitama ini masihlah sangat gila karena bisa aja Garo berpindah ke bagian daratan Io lain, karena bulan Io juga memiliki ukuran yang lebih besar daripada bulan. Dan itulah penjelasan kekuatan terbaru Saitama yang dimana cukup satu chapter aja udah bikin Saitama kekuatannya keap parah. Ya fanboy anime lain yang selalu ngebandingin Saitama ketika ngeliat chapter 167 auto ketar-ketir lah, nggak suka kalau si botak Saitama kampret ini jadi kuat. Dan sebelum Mimin mengakhiri video ini, Mimin di sini ingin berterima kasih kepada Rio Sanjaya dan Budi yang telah mendukung channel ini lewat Saweria. Kalian juga bisa bertanya lewat Saweria, dan jika pertanyaannya bisa atau bagus untuk dijawab, bakal Mimin jawab ketika upload video selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih kepada Rio Sanjaya buat 50 ribunya, begitupun juga dengan Budi.